Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Riza Adima. Saya adalah peneliti dari Empatika. Hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai Theory of Change. Kenapa sih kita penting untuk belajar tentang Theory of Change? Karena teman-teman dari program Lead Others teladan kan harus membuat program dan gerakan ke depannya. Jadi tools ini bisa teman-teman gunakan untuk membuat program dan gerakan yang nantinya bisa beneran berdampak bagi masyarakat, relevan, terukur, dan juga layak untuk dilakukan. Nah, tahapan-tahapannya secara sekilas nih, tahapannya seperti ini. Theory of change ini biasanya digunakan untuk menjelaskan tahapan perubahan, tapi satu persatu ada step-stepnya, dimulai dari kegiatan yang akan kamu kerjakan hingga dampak yang diharapkan. Jadi sederhananya kalau misalnya teman-teman punya kertas dan catatan sekarang dibuat aja 4 building blocks gitu ya dari aktivitasnya mau bikin apa, outputs-nya apa, outcomes-nya seperti apa, dan dampak yang diharapkan seperti apa. Sesederhananya itu dan nanti saya akan ngasih contoh satu persatu. Namun pada proses membuatnya, pendekatan ini mensyaratkan diri kamu untuk reflektif terhadap asumsi sebagai pembuat program dan gerakan. Artinya apa? Ini kan dibuat sebelum kalian membuat gerakannya ya. Jadi akan banyak sekali hal-hal yang kalian mesti pikirkan ulang. Apakah aktivitasnya udah relevan buat masyarakat? Apakah dampaknya baik? Ini searah nggak sih dengan apa yang kita harapkan? Nanti kita akan lihat satu-satu ya. Nah, bikinnya nggak semudah itu, meskipun building block-nya gampang. Nah, tips pertama ketika gue belajar Theory of Change adalah mundur. Jadi kita mundur dulu, lihatnya dari dampak, dari big picture yang akan kita ingin capai. Bukan mulai dari aktivitasnya, tapi dari ujungnya dulu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, masih ingat nggak tentang eh, pendidikan atau sesi sebelumnya tentang root cause analysis? Nah, sebagai contoh, gue akan ngambil masalah ini untuk belajar membuat theory of change. Misalnya, problem yang diambil adalah anak muda di Papua merasa bahwa mereka kurang mampu mengelola pariwisata lokal secara mandiri. Itu masalahnya. Akarnya, kenapa ya mereka nggak bisa ngelola pariwisatanya? Apakah ada ilmunya nggak? Mereka punya keahlian nggak untuk menyambut tamu, keahlian untuk jadi tour guide misalnya. Sudah pernah punya pengalaman belum sih? Apakah ini sesuatu yang baru? Atau ada pelatihan atau enggak tentang vokasi kepariwisataan? Jadi akar masalahnya dicari tuh kenapa mereka kurang mampu. Konsekuensinya, misalnya kalau masalah ini dibiarkan, nanti anak-anak muda di sana malah sedikit dapat manfaat ekonomi dari sektor pariwisata yang baru dibangun. Kan ini konteksnya 2021 tuh PON baru ada ya di Papua, jalan, fasilitas umum tuh udah baik, jadi investasi wisata juga masuk, tapi anak mudanya belum dilibatkan waktu saya terakhir ke sana di awal tahun ini. Nah, kita akan mulai dari building blocks ujung, dampak. Pertama, mulai dari big picture-nya. Jadi coba kalian bayangin nih dampak apa yang akan bermakna bagi anak muda di Papua dalam membangun pariwisata lokal yang berkelanjutan. Jadi bayangin aja ini kayak sesuatu ke depan yang kalian ingin ciptakan di lingkungan, di tempat di mana kalian nanti akan bikin gerakan. Pilih satu isu yang penting yang ingin dan bisa kamu ubah. Jadi kan banyak ya kalau misalnya keinginan kita sustainable development aja banyak banget pilihannya. Kalian mau fokus di apa? Penanganan sampah kah? Atau tentang kehidupan laut? Atau tentang iklim? Atau tentang kemiskinan? Kesehatan banyak banget. Jadi pilih aja untuk membuat gerakan pertama kali. Pilih satu yang ingin kalian ubah dan bisa kira-kira yang kalian ubah arahnya kemana. Bisanya bisa jadi mulainya dari ekspertis kalian. Kalian sekarang di universitas belajar apa, misalnya oh, gue punya ilmunya nih, atau kalian punya network, atau kalian punya tools-tools lain yang bisa ada gairah untuk menciptakan perubahan di isu ini gitu ya. Ini contohnya misalnya ngambil case study tadi, dampaknya bisa berupa pengen ngelihat anak muda di Papua dapat membangun sektor pariwisata lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Dampak tuh biasanya gede banget ya, kayak mereka akhirnya bisa mandiri, berkelanjutan, dapat economic benefit dari pariwisata dari alamnya sendiri. Nah, kedua, setelah kalian menentukan dampak, coba pahami dengan imersi. Bagaimana sih pandanganmu tentang situasi dan kondisi anak muda dan pariwisata di Papua? Jadi, kan bagian dari membuat program ini, kalian akan melakukan imersi ke lapangan.
bagusnya adalah dilakukan ketika kalian mendesain dan membuat theory of change juga. Kalian cek ulang tentang bias dan asumsimu tentang kondisi mereka. Anak-anak muda di sana beneran mau nggak untuk terlibat di pariwisata? Gimana dengan kapasitas tadi yang diasumsikan kurang? Sekurang apa sih kapasitasnya? Apakah emang ngeblank banget, belum pernah ada kegiatan pariwisata sebelumnya? Atau sebenarnya sudah ada kegiatan-kegiatan kecil, misalnya pas kalian imersi, kalau di Papua Pegunungan kan ada bakar batu di mana mereka biasa melakukan kegiatan untuk komunitasnya sendiri. Nah, hal-hal itu tuh nanti di list, dilihat, didengar, dicatat, dan akan bisa menjadi bagian dari pembuatan teori of change sekalian. Juga cek juga bias dan asumsimu karena kan beda ya. Untuk kita misalnya teman-teman yang mahasiswa tinggal di perkotaan, kalian berpendidikan tinggi, mungkin punya asumsi tersendiri terhadap orang-orang di mana kalian akan kerja bareng gitu. Jadi mesti disesuaikan. Imersi ini ngebantu ketika kalian membuat teori of change supaya lebih as grounded as possible. Jadi lebih dekat sama mereka. Contohnya misalnya waktu ke Cianjur itu ada teman-temanku yang mau bikin kegiatan di mana ngedukung anak-anak muda di sana supaya bisa mencapai mimpinya, itu dampaknya. Anak-anaknya pengen jadi dokter, astronot, pengen jadi presiden gitu. Tapi ketika imersi ditemukan bahwa anak kelas 4 SD belum bisa baca karena terdampak pandemi, terus kan baru kejadian gempa di tahun lalu, jadi banyak sekali halangan ketika pembelajaran. Kan agak jauh tuh dari dampak dan kondisi di lapangannya. Jadi nanti akan dampaknya digeser, misalnya anak-anak muda memiliki kemampuan baca tulis atau memiliki kemampuan vokasional yang lebih realistis untuk disamakan. Nah, ketika kalian sudah membuat dampak dan dampaknya kira-kira bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, yang selanjutnya geser ke building blocks outcomes. Tentukan outcomes-nya. Perubahan apa yang kamu usahakan harus mampu diukur kegagalan dan keberhasilannya. Jadi kalau tadi dampak kan gede banget, gimana ngukurnya ya? Biasanya kalau gue bikin outcomes itu ada 3 yang bisa kita ubah arahnya. Pertama adalah kemampuan. Indikatornya adalah apakah ini tentang kapasitas anak muda, apakah mereka butuh ilmu, butuh skill gitu. Biasanya kemampuan tuh yang ada di otak mereka. Apalagi nih yang bisa kita ajarkan, kita mentorkan. Atau ini tentang perilaku dan motivasi mereka. Memang belum ada motivasinya, belum ada keinginannya. Jadi bikin sesuatu yang memunculkan motivasi, memunculkan aspirasi. Atau bisa juga tentang kesempatan baru yang kamu ciptakan untuk mereka. Misalnya, ya udah motivasinya sudah ada, kapasitasnya udah jago, tapi ternyata desanya jauh banget aksesnya, nggak ada sinyal, nggak ada investasi keuangan. Nah, kalian mendatangkan kesempatan baru itu ke masyarakat juga bisa. Jadi tentukan apakah ini tentang kapasitas, atau tentang motivasi masyarakat, atau tentang kesempatan-kesempatan baru, akses-akses baru yang kalian bukakan untuk mereka. Baru contohnya misalnya gini, tadi dampaknya kita pengen anak muda bisa membangun sektor pariwisata lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Gimana caranya? Turunkan lewat outcomes. Mungkin kita perlu mendukung kapasitas anak muda agar mampu mengelola pariwisata lokal. Jadi outcomes-nya itu disasarkan, kita mau merubah kapasitas, mendorong kemampuan mereka gitu. Kita nggak ngomongin tentang kesempatan, kita nggak bakal bikinin jalan baru atau bikinin tower untuk sinyal internet gitu. Bukan sesuatu tentang akses, juga bukan tentang motivasi, karena asumsinya di desa ini anak-anak mudanya sudah bergairah ingin terlibat gitu, tapi kapasitas yang kurang. Jadi outcomes-nya oke, kita sasarkan ingin mendukung kapasitas mereka agar mampu mengelola pariwisata lokal. Nah, kalau dampak dan outcomes-nya sudah dibuat, kalian baru bisa menentukan outputs dan aktivitas pecah nih. Aktivitasnya apa, outputs-nya apa. Konsep program dan gerakan kamu harus realistis. Di sini nih akhirnya kalian akan menentukan aktivitas apa sih yang bisa dilakukan dan outputs untuk mencapai outcomes dan dampak yang tadi. Cek sumber daya, waktu, dan delimitasi yang ada. Misalnya, ini kan mau ngebangun pariwisata di Papua, tapi ternyata waktu kalian untuk teladan hanya 1 tahun, terus resource-nya juga nggak banyak. Oh, ya udahlah untuk teman-teman uh, yang di Sumatera Barat misalnya, gue ke Mentawai aja deh yang dekat gitu, atau teman-teman yang di Jakarta ke Kepulauan Seribu aja gitu. Jadi cek juga tuh sumber daya dan waktu dan limitasi yang ada, kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Menariknya menurutku dari membuat teori of change adalah
Ini ada aktivitas dan outputs kan. Sebenarnya hanya dua ini yang bisa kalian kontrol sebagai pembuat program. Outcomes, kapasitas masyarakat, itu banyak banget yang mempengaruhi. Jarang misalnya satu aktivitas akhirnya 100% merubah perilaku atau kapasitas satu masyarakat. Kan kapasitas anak-anak muda ini bisa dibentuknya dari keluarga mereka, dari sekolah, dari tempat ibadah gitu kan banyak ya. Kalian hanya mendukung itu. Apalagi dampak. Membangun pariwisata itu jarang banget. Kalian bikin program tiba-tiba pariwisata satu provinsi berubah drastis gitu ya. Kecuali resource-nya gede, itu ada kebijakan dan lain-lain. Nah, akhirnya yang menarik adalah kalian tentukan nih output sama aktivitas yang bisa dikerjakan aja sama kalian, tapi mengarah ke arah outcomes dan dampak. Nah, contohnya ini, tadi outcomes-nya adalah kalian mau mendukung kapasitas anak muda di Papua. Nah, pertanyaannya, bikin kegiatan apa ya kira-kira yang bisa mengarah ke situ gitu. Ini beberapa contoh yang gue bikin cepet aja tentang contoh-contoh aktivitasnya. Misalnya pertama, bikin pelatihan tour guide. Terus ajak anak-anak ini belajar pariwisata di daerah lain yang udah lebih maju atau kerjasama dengan SMK pariwisata terdekat. Aktivitas dan output ini sederhana sebenarnya. Aktivitasnya kalian pilih yang bisa kalian lakukan kan kalian bisa ya ngajarin atau kerjasama sama SMK. Output itu sesuatu yang bisa dikuantifikasi, dihitung dengan jumlah biasanya. Kalau kalian mau bikin pelatihan tour guide, kalian bisa tentukan jumlah peserta pelatihannya berapa, sesi pelatihannya berapa banyak. Kalau misalnya mau bikin study tour, jumlah pesertanya bisa ditentukan, berapa kali study tournya, atau kalau mau kerja sama SMK bentuknya apa, misalnya beasiswa, ada berapa jumlah anak muda yang dapat beasiswa di SMK-nya juga bisa dikuantifikasi. Jadi aktivitas dan output ini adalah sesuatu yang bisa kalian kontrol sebagai pembuat gerakan atau program dalam waktu 1 tahun ke depan. Nah, terakhir, ketika kalian membuat theory of change adalah ceritakan teori of change ini building blocknya sama teman-teman dekat deh gitu. Bisa jadi sesama uh, tim di teladan atau teman kampus kalian atau keluarga kalian, adik kalian. Ceritain sama mereka kalian mau bikin apa sih sebenarnya? Kenapa bikin ini? Outcome sama dampaknya apa yang ingin kalian capai? Nanti ketika diceritakan, masuk akal nggak sih? Step-stepnya mudah dimengerti nggak gitu? Jangan bikin yang terlalu terlalu sophisticated bahasanya, bahasanya sehari-hari aja. Karena kalian juga kan mesti ngobrol ini ke masyarakat di mana kalian akan kerja nanti ya. Terus mereka paham nggak apa yang akan dan bisa kamu kerjakan. Mereka ngerti nggak sih apa yang kalian kerjain, dampaknya apa gitu. Dan apakah dampaknya buat mereka antusias atau tidak. Terakhir, pertanyaan ini tanyain ke diri sendiri sama tim kalian. Apakah kamu yakin gerakanmu bisa memberi dampak kecil bagi perubahan? Kalau iya, kayaknya kalian udah punya theory of change yang bisa kalian test out nanti di lapangan. Ini contohnya narasi dari contoh yang tadi ya. Misalnya cerita ke adik kalian deh, misalnya. Dek, aku tuh membuat pelatihan tour guide untuk anak-anak muda di Kampung Teladan gitu, di satu desa di Papua. Terus nanti yang ikutan sekitar 20 anak muda, terus nanti bikin 5 sesi pelatihan. Pelatihannya ini yang pertama misalnya menyambut tamu, kedua mengidentifikasi wilayahnya seperti apa, bikin service design, nanti ketiga hitung-hitungan ekonominya, yang keempat misalnya bikin merchandising, jadi aktivitasnya apa aja. Terus selain bikin pelatihan, juga mau ngajakin anak-anak ini untuk pariwisata ke Sentani, karena Sentani udah lebih maju. Jadi mereka datang ke sana belajar dari desa yang sudah lebih maju sebagai contoh. Untuk memperkuat kapasitas mereka, aku juga pengen nanti kerjasama sama misalnya SMK Pariwisata di Jayapura untuk memberikan beasiswa bagi 5 aja dari 20 orang tadi gitu, supaya mereka punya pendidikan lanjutan. Kenapa sih aku bikin aktivitas ini? Pengennya mudah-mudahan 3 aktivitas ini jika dilakukan dalam 1 tahun ke depan bisa mendukung kapasitas anak muda di Papua agar mampu mengelola pariwisata lokalnya mereka. Kenapa kapasitasnya perlu didukung? Pengennya sih nanti mereka sendiri yang bisa membangun pariwisata lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, kalau misalnya cerita narasi ini sudah mulus gitu ya, udah mulai lebih jelas, baru kalian bisa nyobain teori of change-nya nanti di lapangan. Kalau mereka ada pertanyaan ini, kok nggak nyambung gitu antara aktivitasnya bikin pelatihan tour guide, tapi dampaknya ingin menanggulangi stunting gitu kan jauh ya.
Jadi si theory of change itu ngebantu supaya runut, supaya kelihatan bahwa oh ini dampaknya ada, terus aktivitasnya juga layak dan relevan dan juga baik ketika dilakukan. Nah, di situ theory of change berhentinya. Selanjutnya kalian juga akan belajar design thinking kan ya. Nah, design thinking adalah ngobrolin tentang aktivitas sebenarnya. Solusi apa yang ingin kalian nanti ciptakan. Ini kan sebenarnya aktivitas-aktivitas sederhana ya. Bisa jadi di ide-ide baru ada bermunculan di daerah lain. Misalnya bikin tempat surfing kalau kayak di Mentawai atau di Rote gitu ya. Karena kalau ada tempat surfing, banyak banget tuh turis internasional lokal yang datang. Atau ide-ide kalau design thinking ku kan bisa test out ide gila juga kayak di Biak Numfor mau bikin peluncuran roket SpaceX misalnya. Ya udah, nanti design thinking akan lebih menggali tentang aktivitas dan outputs-nya. Sedangkan theory of change adalah membantu narasinya supaya aktivitas yang dilakukan bisa realistis, grounded, tapi berdampak baik bagi masyarakat. Nah, sekarang teman-teman mungkin bertanya, apa sih hubungannya theory of change yang dipelajari sekarang dengan design thinking? Perbedaannya adalah theory of change membuat kalian punya peta jalan dari aktivitas yang kalian desain ke dampaknya seperti apa. Misalnya tadi, ketika kalian tahu dampaknya, di Papua kalian ingin membangun pariwisata di sana, membangun kapasitas, design thinkingnya atau solusinya kan lebih banyak daripada misalnya membuat pelatihan dan study tour. Bisa jadi misalnya ada pelatihan konten kreator, atau kalian misalnya mau membantu mereka untuk jualan merchandise, atau membuat pelatihan market online supaya orang bisa book penginapan di lokal, atau bisa beli barang, atau bisa cari informasi wisata di sana. Nah, ide-ide itu biasanya dibuat lewat pendekatan design thinking. Sebaiknya kalau menurut saya kalian bikin teori of change-nya dulu tuh, tahu dampaknya seperti apa. Jadi pertanyaan tentang dampak, pertanyaan tentang outcomes nanti bisa dilempar ke proses design thinking. Kita mau bikin kegiatan apa sih? Apa saja sih ide-ide yang bisa kita munculkan, solusi-solusi baru yang bisa kita coba untuk mencapai dampak yang kita harapkan. Itu bisa biasanya hubungannya theory of change dengan design thinking. Jadi itu kalau kalian mau belajar tentang teori of change secara singkat, kalau kalian mau belajar lebih banyak, bisa DM saya di Instagram @riz.adima. Juga ada 3 website nih yang bisa kalian cek. Pertama, website kantor riset saya di empatika.org. Di sana banyak banget hasil-hasil riset dari 5 tahun ke belakang. Bisa jadi landasan bagi kalian untuk memilih tema apa, dampak apa yang mau kalian lakukan. Dan itu juga studinya banyak banget di banyak tempat di Indonesia. Jadi teman-teman yang di Sumatera, di Jawa, atau punya niat untuk bikin kegiatan di Kalimantan atau di NTT gitu bisa lihat hasil-hasil risetnya. Ada juga website participatorymethods.org, itu diinisiasi oleh IDS di University of Sussex. Banyak banget tools-tools seperti gimana bikin theory of change, root cause analysis, design thinking, atau tools-tools lain yang bisa kalian lihat dan mungkin kalian bisa aplikasikan. Dan untuk theory of change sendiri ada websitenya. Community of Practitioner punya website theoryofchange.org. Kalian bisa cek untuk belajar lebih lanjut. Menurutku, theory of change ini hanya satu tools dan bisa diganti sama tools lain. Yang penting adalah selama kalian punya semangat ya, punya keinginan untuk membuat dampak, itu bisa akhirnya diaplikasikan pakai tools apapun gitu. Jadi best of luck. Semoga kegiatan kalian, gerakan kalian bisa lancar untuk 1 tahun ke depan. Terima kasih.